Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Febriani dengan NIM 23320111021 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata yang dimana menjelaskan tentang alur persidangan dalam sengketa perdata. Definisi persidangan. Persidangan adalah proses formal yang terdiri dari pemeriksaan, pengadilan, dan penetapan perkara oleh hakim atau majelis hakim, baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan, termasuk di dalam proses elektronik. Sidang biasanya dianggap sebagai forum formal di mana orang berbicara tentang masalah dan masalah tertentu untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang akan diputuskan menjadi keputusan. Kemudian ada alur persidangan dalam sengketa perdata di Indonesia, melibatkan beberapa tahapan penting yang berlangsung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan. Berikut adalah detail tahapan-tahapan utama dalam alur persidangan dalam sengketa perdata. Yang pertama ada pendaftaran perkara. Penggugat atau pemohon mengajukan gugatan atau permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan semua dokumen yang diperlukan, termasuk surat gugatan dan jika menggunakan advokat, surat kuasa legalisir. Penggugat atau pemohon membayar biaya registrasi gugatan dan SKUM di kasir, dan meja 2 memberikan tanda bukti bahwa gugatan telah diterima. Yang kedua, surat pengadilan. Setelah pendaftaran selesai, pihak-pihak yang berperkara menunggu surat pengadilan sidang dari pengadilan. Yang ketiga, ada upaya damai atau mediasi. Yaitu sebelum memulai persidangan pokok, pihak-pihak yang berperkara diminta untuk bermediasi dengan mediator hakim dari pengadilan negeri yang tidak menangani perkara tersebut. Ini dilakukan tanpa biaya dan tidak terbuka untuk umum kecuali jika para pihak menghendakinya. Selanjutnya, yang keempat ada pembaca gugatan atau permohonan. Jika upaya damai gagal, majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon. Yang kelima, jawaban tergugat atau termohon. Pihak tergugat atau termohon memberikan jawaban resmi terhadap gugatan atau permohonan yang telah dibacakan. Yang keenam, replik atau dupilik, yaitu penggugat atau pemohon membuat tanggapan resmi terhadap tanggapan lawan, yang disebut replik. Kemudian, tergugat atau pemohon membuat tanggapan kembali, yang disebut dupilik. Yang ketujuh, ada pembuktian. Penggugat dan pemohon, serta tergugat dan termohon, diminta untuk menyajikan bukti yang relevan untuk mendukung keyakinan mereka. Dalam kasus perdata, alat bukti yang diakui termasuk bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Yang kedelapan, ada pemeriksaan saksi atau ahli. Pemeriksaan saksi biasa dan ahli dilakukan jika diperlukan untuk mendukung klaim masing-masing pihak. Saksi biasa dan ahli biasanya berperan penting dalam membantu hakim menafsirkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut. Yang kesembilan,
Kesimpulan: setelah semua pembuktian selesai, masing-masing pihak membuat kesimpulan akhir dari proses persidangan yang mereka gunakan untuk mengevaluasi argumen gugatan mereka. Yang ke-10, musyawarah majelis hakim. Setelah kesimpulan diselesaikan, majelis hakim melakukan diskusi untuk mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang diperiksa. Dan yang terakhir ada pembacaan putusan. Setelah musyawarah selesai, majelis hakim membacakan putusan hasil musyawarah mereka. Setelah putusan dibacakan, pihak-pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum atau banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dibacakan. Apa? Alur persidangan ini mencakup tahapan-tahapan formal yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, dari pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan. Dalam persidangan perdata, ada 5 jenis bukti yang diakui dan digunakan untuk membantu hakim dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Berikut adalah jenis-jenis bukti tersebut. Yang pertama ada surat. Surat-surat yang sah dapat menjadi alat bukti jika surat tersebut dibuat di atas sumpah jabatan dan memiliki hubungan logis dengan alat bukti lainnya. Yang kedua, ada saksi. Salah satu jenis bukti yang sangat penting adalah saksi yang disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan. Keterangan saksi harus mencakup apa yang mereka alami sendiri dan apa yang mereka lihat dan dengar. Kekuatan pembuktian biasanya membutuhkan minimal 2 saksi. Yang ketiga, persangkaan hakim. Persangkaan hakim dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan, meskipun kekuatannya bergantung pada interpretasi hakim. Persangkaan ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hakim pada suatu peristiwa tersebut. Yang keempat, pengakuan. Suatu keterangan dari pihak yang bersengketa apa saja yang ia lakukan dan dapat dijadikan alat bukti. Pengakuan yang dibuat di bawah sumpah biasanya lebih kuat sebagai bukti. Dan yang terakhir, sumpah. Keterangan atau pengakuan yang membawa nama Tuhan dapat digunakan sebagai alat bukti. Bersumpah menambah keabsahan keterangan yang diberikan oleh saksi atau pihak yang bersengketa. Kelima jenis bukti ini memiliki peran penting dalam proses pembuktian dan menjadi dasar bagi hakim untuk memiliki keputusan dalam perkara perdata. Sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.